Baik, hai teman-teman. Hari ini aku akan membawakan materi tentang microcontroller, yaitu komponen-komponen elektronika. Jadi sini untuk komponen yang pertama itu ada resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Jadi resistor ini memberikan hambatan agar komponen bertegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, sehingga dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Jadi resistor ini dia bisa mengurangi tegangan yang ada. Yang kedua itu adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak, dan kapasitor itu yang umum digunakan adalah elektronik kapasitor atau ELCO, dan kapasitor Mylar dan keramik. Yang selanjutnya adalah dioda. Adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Jadi dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda jungsion. Dioda juga dilakukan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyearah dari AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Jadi dioda ini hanya mengalirkan arus satu arah saja, bukan dari dua arah. Selanjutnya ada LED. LED adalah komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P sampai N juga dilepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka pada dasarnya. Semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien dihasilkan. Namun akan menjadi dalam memilih LED selain warna perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi. Selanjutnya itu ada LED matrix atau dot matrix. Atau LED matrix merupakan kumpulan titik-titik cahaya yang tersusun menjadi sebuah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol. Contoh gambar LED dapat dilihat di gambar berikut. Itu dia bentuknya titik-titik. Pada dasarnya, LED matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Selanjutnya itu ada relay atau transistor, tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar tegangan tinggi. Selain itu umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar lebih dari 5. Dalam hal ini penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch reset. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Selanjutnya ada transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika.
digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya terbuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau P-in-P yang menjadi salah satu dari 3 kaki transistor. Seperti itu gambarnya. Selanjutnya ada LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 mC dan dalam keadaan terang sebesar 1 kC atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor. Ini adalah energi dengan cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya resistor bahan telah mengalami penurunan. Selanjutnya ada LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi intinya LDR ini adalah mengubah energi cahaya menjadi listrik dia. Semakin terang cahayanya, semakin terang juga dia. Selanjutnya ada fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot mengikuti garis lain. Jadi infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor, maka tidak ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya adalah ada 7 segmen. Ini 7 segmen ini seperti LED dia, terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan ditambah dengan 1 LED berbentuk titik. Segmen ini dia seperti angka dia untuk menampilkan angka-angka. Hanya ada 9. Jadi pada 7 segmen jenis komunikasi ini, kaki katoda pada semua segmen LED terhubung menjadi 1 pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Jadi itu bisa lihat saja gambarnya, bisa dibaca. Untuk selanjutnya itu ada motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besar elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor atau bagian bergerak, dan air gap. Ini bentuknya rotor. Ada juga biasa pada mainan-mainan kecil itu pada motor-motor. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari 2 jenis motor, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan 2 data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat atau driver dari motor ke microcontroller. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya, karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri listrik sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara.
Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat. Selanjutnya ada alat ukur multitester. Ini dalam pereksperiment dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, muatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penuh disarankan minimal Sanwa CX506A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah, cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misalnya jika ingin mengukur baterai 9V, arahkan petunjuk saklar ke divisi 12V sehingga bacaan 9V dapat terlihat di jarum petunjuk dengan cukup akurat. Jadi itu saja komponen-komponennya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa.